Tanglet. Yang dimaksud itu dawuhnya Allah, alastu birabbikum qaulu bala syahidna. Sing dimaksud niku kesadaran napa? Eling janjine Gusti Allah sih niku napa? Kesadaran hati sing mengakui atau menyadari bahwa semua ini adalah Allah dan sudah bisa menyatakan wujudnya Allah. Lek dimaksud eling secara akal kan nggih mboten mungkin. Napa nggih ngoten niku wau? Matur suwun. Ngoten nggih, nggih. Dan alhamdulillah hawanya Allah kasih cerah, muga-muga engko udano. Allahumma maksudnya cek endang mari. Salatuhu wa salamuhu selalu kunjuk datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan beberapa banyak tuntunan terhadap kita, baik di dalam hukum syariah maupun hukum hakikat ma'rifatnya, lewat dinut tauhidnya. Kita pada malam hari ini telah memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj ini Allah membuka pintu hati kita, membuka pintu rohaniah kita, supaya kita olehnya melaksanakan sholat itu betul-betul khusyuk, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat 5 waktu itu, sholat yang dilakukan oleh jasmani, wassolatil wusta, dan juga jagalah sholatnya ruhaniyah kita yang telah diatur dan ditata oleh baginda Rasul lewat dinul haq, lewat dinul tauhid, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, supaya bisa makrifat khusyuk pada Allah. Pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, khusus warga RT 09 RW 2, sholat jenengan selama niki sampun kepanggih Allah dereng? Halo, sing kudung, sing para kudung ya, para kudung Bu tanglet, jenengan wekdal sholat selama ini kepanggih Allah opo kepanggih sakliyane Allah? Halo ibu sing sarungan meneng, ibu aku takok, Bu, ibu, anggap kula yuga sampean nggih, ana sing ngepek dadi anak angkat, enak wis gak ngingoni maneh. Jenengan mulai akil balik sampai umur yang beragam ini, ketika sholat ruhaniyah jenengan ini sudah bertemu Allah atau bertemu pasar? Halo, jujur Bu, jujur. Nek bapak sampun jujur tadi, ibu dos pundi? Samia. Oh nggih, pun.
Mengapa Isra dan Mi'raj itu mengkisahkan baginda Rasul tentang masalah sholat? Untuk malam hari ini saya tak bicara bab masalah sholat saja. Wis, judul ini, judulnya. Mengapa banyak umat manusia, khususnya umat Islam, banyak ini, ketika sholat ruhaniyahnya itu teringat terhadap selain Allah. Iki judulnya, mengapa umat Islam khususnya sholatnya itu teringat ruhaniyahnya selain daripada Allah, padahal Rasulullah mendidik kita supaya sholat itu hanya menyembah ruhaniyah terhadap Allah. Perlu dikupas jawabannya? Perlu? Oke. Tapi nanti kudu harus solusinya. Kita mengupas alasannya, kita harus memberikan solusi. Apa nantinya yang kami sampaikan itu? Tolong sekali lagi, empun akal sing sampen damel nompo. Apa? Hati dengan iman. Empun akal. Kalau panjenengan menerima keterangan ini nanti diterima dengan akal, aku yakin nolak. Sebab mengapa kita menolak? Karena akal itu tempatnya ilmu. Manakala imannya akal lewat ilmu yang disebut faham, kita akan merasa lebih paham, akhirnya menolak. Ingat sejarah apa, mengapa iblis gak gelem sujud perintah Allah ning Nabi Adam. Apa sebabnya? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Ana khalaqtani, saya kau jadikan dari api ya Allah, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah liat. Ini iblis. Makanya saya katakan, kalau nanti jenengan menerima keterangan ini nanti dengan akal, Anda akan merasa lebih pandai, akhirnya tidak mau menerima. Harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman, gak mungkin kita percaya yang namanya Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj hanya satu malam ditempuh, padahal jaraknya luar biasa. Itu bisa terjadi. Akal gak bisa terima, Pak. Makanya kafir Quraisy, tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, gak percaya kalau Muhammad itu mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nggak percaya, Pak. Ditempuh dengan waktu yang singkat, sementara jaraknya itu bermil-mil. Lah ini, Pak, ada golongan orang-orang yang tidak percaya kalau Siti Maryam hamil tanpa ada seorang laki-lakinya, karena memakai akal. Nggak ada ceritane ono wong wedok meteng ora enek lanang
akal nggih gak iso nerimo. Tapi bagi Allah mudah napa sulit? Mudah sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu kuasa. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kula niki asine biyen tau dadi wong Jombang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekitar tahun 86 zamannya Al-Maghfurlah Mbah Wahib tambak beras. Kalau termasuk santri ini pun terus sing murui mustalah hadis kula fikih niku Mbah Jamal imut. Nah, berarti kula balik maneh nang Tarangan. Saya kesini berarti bukan menjadi yang diundang, tapi saya dari rumah kesini mendatangi saudara saya sendiri untuk memberikan oleh-oleh waktu kula nalikane nyantri nanggone Mbah Wahib Hasbullah. Wis wonten santri nih Mbah Wahib mriki wonten nggih? Nggih. Salam seduluran nggih. Nggih. Sampean pun semrap nami kula lah. Oh sampun. Oh iya wis, ya wis. Ditulis kau pedhi nah. Lebokno YouTube le. Nah. Pun. Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke ranah keterangan tentang sekitar Isra Mi'raj atau apa sebab kita sholat kok tidak khusyuk, sebelumnya izinkanlah kami nanti akan memberikan materi ini cukup, nggak usah lama-lama. Season pertama, yang kedua, season kedua adalah tanya jawab. Ini yang terpenting. Saya mengharapkan ada yang tanya. Jadi habis penjabaran materi tentang apa sebab kita selama ini sholat tidak sesuai yang diharapkan Rasulullah, yaitu khusyuk. Setelah itu langsung nanti tanya jawab. Sing boten saged takok ya, boten saged takok ning podium utawa nang majelis, tolong nanti lewat WA. Saged WA saya 0856 3282 561. Napa kecepatan? Nah, mangke takok dulu-dulu sing wonten mriki wonten kok nomere. Pun apa sebab kita itu mulai akil balik sampai umur tua, ada yang 40, 50, bahkan 60, 70 tahun. Sholat kita ketika sholat itu hati teringat selain Allah. Apa sebab? Pun dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ayo Mbak Google 208. Sudah ikut pedomani. Dibuka lagi di dalam surah Ali Imran ayat 31. Wis catet tau. Dibuka lagi di dalam surah Al-Baqarah, kembali lagi 238. Dibuka lagi. Wis 3 ayat iku wae jadi modal. Apa alasannya kita di situ? Pun surah Al-Baqarah ayat 208 dulu tak buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Orang yang beriman berarti sudah Islam. Paham nggih?
Sebab Islam, iman, ihsan iki tahap-tahapane. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam kafah halis sampurno, kafah dengan sempurna. Ini mengapa sudah menjadi orang iman kok disuruh masuk Islam? Mengapa? Sebab andai kata ayat itu memanggil muslimun, ya ayyuhal muslimun, pantes. Tapi mukminun nih, ya ayyuhalladzina amanu. Loh, kalau boleh kami memahami ayat ini, ternyata banyak orang yang beriman kepada Allah tapi keislamannya kurang sempurna. Keislaman, kesempurnaan dalam Islam itu ada 4, Bapak Ibu. Udah, ini nggak bisa ditahan, nggak bisa dibantah. Real, nggak bisa dibantah. Kita manusia, Bapak Ibu, diciptakan Allah tidak hanya jasmani, betul? Kita juga diciptakan Allah sebagai manusia atau insanul kamil, itu juga ada rohani. Ada rohani. Orang Jawa mengatakan ada rogo, ada nyowo. Lah gitu nggih. Jasmani dan rohani. Allah ciptakan kita sebagai manusia jasmaniyah, ini dari unsur tanah, rohaniyah dari unsur Nur Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Bapak Ibu, akhirnya Al-Baqarah 208 tadi, kita yang beriman ini wajib untuk masuk Islam dengan sempurna. Berarti pundi? Syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Kita di kalangan masyarakat menengah ke bawah jarang dibahaskan tentang hukum Islam di akhlak ilahiyah yang mengurai tentang hakikat dan makrifat, betul? Jombang niki wonten Pak sing bahas, sinten sing kenal Mbah Toha Ngacung? Pundi daleme? Wis sing baru-baru ini ae, sinten sing tepang guru kula wau? Mbah Jamal. Kenal? Beliau membahas tentang itu lewat kitab Al-Hikam. Masuk radio Pak nggih, masuk YouTube, estu. Dulu di masa-masa tahun 76 Bapak Ibu sampai tahun 2014 kemarin, ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq, hakikat makrifat itu digegem rapat, seakan-akan disembunyikan. Masyarakat menengah ke bawah tidak ada yang pernah mengerti. Akhirnya apa? Ketika rohaniyah kita itu belum mengenal tentang masalah ajaran Rasulullah di dinul haq, jangan harap kita melakukan sholat itu bisa khusyuk menghadap dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa.
Sebab kita manusia, jasmani Allah kasih mata kita namanya ainul basyariyah. Fungsinya untuk melihat, bertemu sesama makhluk. Kita melihat meja, kita melihat rumah, kita melihat sesama manusia. Ini menggunakan mata zahir jasad iki. Tapi ruhaniyah juga Allah kasih itu mata namanya ainul basirah, khusus ini untuk melihat, menyembah, bersaksi hanya pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lah ini ruhaniyah itu hanya diperintahkan Allah untuk menyembah. Ruhaniyah. Jasmani ya disuruh ngombe ngeten iki wedang jahe. Ruhani masa ngombe ngeten? Mboten. Ruhani disuruh untuk bersaksi, melihat semua yang berkehendak, mulai yang mengangkat ini semua di sini adanya Allah. Berhubung dulurku Jombang Mojalegi, meripat ati sampen kalih kula. Iki esih ketutupan perkara selain Allah, mongko nyatane Allah di sini tidak nyata. Nggih mboten? Ini persoalannya. Padahal surat Al-Hadid Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ya ning ngarepmu, ya ning mburimu, ya tengen, ya kiwa, ya jero, ya njaba, ya ndukur, ya ni, tapi kok gak nyoto. Lah ngoten nggih? Nah iki. Apa persoalan iki? Iki menurut saya adalah pertanyaan besar. Umat Islam harus mikirkan seperti ini. Ingat, besok iku amaliyah yang dibiji Allah pertama apa? Sholat. Manakala sholat kita itu jasmani sudah betul ditata lewat hukum syariat Kanjeng Rasul, orang Indonesia wong Mojalegi kalau bikin musola imame kudu ana kilen, sebabnya menghadap ke kiblat, kiblatnya ada di Mekah, arahnya barat. Nggih mboten? Kalau nggak percaya wis ojo nganut syariat, menimben gaya musola masjid imamane deken etan. Ya ayo nek gak digempur wong ngene. Iku syariat kita patuhi. Allah mendidik kita lewat Kanjeng Rasul, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ini untuk ruhaniyah, hukum hakikat, supaya ruhaniyah sampean ini estu berakhlak ilahiyah, bisa madep mantep nyawang menyang Gusti. Bagaimana mungkin bisa lawong gak diajarke? Gak percaya? Ibu sampai nek hamil, sampai babaran ning alas. Di sini wonten alas nggih? Itu pundi niku? Wonosalam. Berbabaran tinggal mantuk ben juga sampai dimong macan utawa kewan. Gak dididik ilmu tentang le iki sandal, iki rokok, iki korean, iki piring. Ndak dididik seperti itu. Lekas dapat 5 tahun atau 10 tahun sampean parani, sampean ngomong, le iki apa korean iki, saged jawab? Mboten saged, paling namun wong sing
Didiuk monyet. Jadi diwurui namung aa. Allah ya karim, sallu ala Nabi Muhammad. Aku yakin gak bisa jawab. Sama ruhaniyah kita tidak diajarkan toto ilmu hakikat menuju makrifat Allah, nggak bisa untuk bersaksi melihat Allah, betul sakit. Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf mulai tahun 2000 sampai 2003 ngaji nok ndi wae saya hanya mau ngaji tentang babakan ruhaniyah. Mohon maaf, yang saya prioritaskan itu adalah ruhaniyah. Kalau kita membahas Isra Mi'raj, bagaimana Isra Mi'raj secara ruhaniyah itu? Kalau secara syariah, secara jasmaniyah, kita mulai kecil sudah dididik, Pak. Isra Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, pulang-pulang membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Lah ngeten nggih? Ya wis lakonono iku terus. Hanya gitu. Kita sudah terlalu capek, Pak. Terlalu capek kita itu. Ya gur ngunu-ngunu wae. Enggak ada peningkatan ibadah kita secara rohaniah, belas tidak ada. Enggak ada sama sekali. Laksana kita sholat pokoknya gugur kewajiban. Tendensinya pahala dan surga. Lah ngoten nggih? Allah ya karim. Allah mengutus Muhammad itu tidak main-main, Pak. Rasulullah pernah menegaskan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak akan diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak jasmani hablum minanas, akhlak rohani hablum minallah. Akhlak jasmani kita ditoto oleh Kanjeng Nabi ilmu syariah, akhlak rohani kita ditatap baginda Rasulullah hakikat menuju makrifat. Gus dalam Qur'an nek tah niku kan kemalan ngoten didalili nek Kanjeng Nabi genahno ilmu hakikat makrifat. Lah ngoten nggih. Masalahnya kita belum pernah mendengarkan hal itu. Udah sampai buka surat Al-Anbiya ayat 25, sampai buka surat Al-Ikhlas ayat 1. Oh, surat Al-Ikhlas ya apal kabeh gitu ya. Surat Al-Anbiya ada yang hafal? Ayat 25 di situ. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iki Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelum kau. Iki Allah yang dawuh. Termasuk dirimu kecuali membawa wahyu yang paling inti. Apa wahyu yang paling inti? Mengenalkan jenengan kali kula ruhaniyah ini terhadap yang memiliki nama Allah. Nama Allah yang memiliki nama Allah. Sebab lewat surat Al-Fatihah ayat 1 mengatakan bahwasanya Allah itu adalah ismudzat, nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Wujudnya itu ada. Sedotan yogi wujude, tutupi gelas yogi wujude, gelase yogi
Semua sama mboten? Wujude padha napa mboten? Tidak sama. Allah jikalau itu nama, adakah ayat yang menyatakan bahwasanya yang memiliki nama Allah itu ada di Al-Quran? Buka niki wau sering diwaca surat Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci sopo alladzi zat. Orang mojo agung, alladzi itu hidup, urip. Subhana maha suci sopo alladzi zat asra kang nglakokake sopo alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalem waktu wengi. Dialah yang maha suci. Siapa? Hidup. Mana hidup itu? Tadi saya katakan ada di depanmu, belakangmu, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, yang memperjalankan Anda semua dari rumah masing-masing menuju RT 09 ini. Pertanyaannya, jikalau kita tidak dilakoki Allah, bisa sampai sini sendiri? Sampai wis duwe iman sing koyok ngono, gampang bukain kok. Kalau hati sampean duwe ruhania, sampean punya iman bahwasanya tanpa Allah yang menghendaki, tanpa Allah yang memperjalankan kita sampai di sini, kalau sudah ada iman itu, aku yakin ngajine 3 jam betah 3 jam. Kari nontok si nyocot iki remek apa gak kari ngono ae, tak jamin betah. Nek iman sampean sono kuwi lho iki. Nek iman sampean durung ono ning ati seperti itu karena menggunakan akal, yo karena aku kuat, aku macam-macam. Setengah jam wis kesuwen, ngantuk. Lu tenang. Saged dilanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke. Sampaikan wahyuku yang paling inti ki Muhammad. Apa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Iku mang. Iki yang dawuh Allah loh ya. Fa'budun, ajaklah mereka untuk menyembah aku. Loh ngono iki. Aku yang bagaimana? Lah, iki aku tuh kalem-kalem Pak ngajine, Bu. Gak iso diperontok, gak iso. Kalem-kalem. Wis. Kembali kita surat Al-Isra ayat 1. Dengan apa kita bisa mengetahui kalau di depan, kiwok, tengen kanan, belakang, ndukur, nisor, njaba, njero iku Allah? Dengan apa kita bisa untuk melihat? Supaya waktu kita sholat betul-betul ruhania ini seperti baginda Rasul, millata Ibrahim Hanifah. Al-Baqarah ayat 135. Condong terus artinya untuk mengesahkan Allah. Wis tah Pak, wong mojo lagi nangis kepingin ruh aku wongi. Nek mboten nangis ngoten sampai nang Mojokerto ning pondok kula, tapi sadurunge budal sampean beol dulu. Wadah ana kresek teplokno raiku. Lho nggih. Kalau ruhaniah sampean sudah tingkatan muraqabah teng mriki. Estu. Wis tah nangis sampean. Sebab kalau ruhaniah sudah bisa masuk di dalam tingkatan muraqabah yang paling dasar niki, mohon maaf loh, estu mohon maaf, apapun yang kita banggakan sebelumnya, apa jabatan kepala desa,
jabatan bupati, gubernur, bahkan presiden. Ing monggo rohaniyah sampean itu kalau gunane. Artinya kalah dur. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalah. Yang tadinya kita itu menjadi orang kaya raya, perusahaan sak Jombang iki wae sapa? Ya, wekku umpama ya. Mulai dari pabrik beting sampai pabrik kertas, kabeh omset saya. Umpama ketika Anda sudah ditarik Allah di muraqabah itu tadi, iman yang seperti itu, nanti ada caranya Pak Bu, pasti saya kasihkan. Sampean harus tinggal belajar praktek waktu sholat. Aku yakin jenengan wis gak kepincut maneh, karena sibuk hatimu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Mengapa kita tidak seperti itu? Wis tak jawab sekarang. Sebelum kita diturunkan Allah di dunia ini Bapak Ibu, ingat ndak kita waktu ruh mau ditiupkan Allah di jasad ini, para ruh sa-RT 19 iki, Allah itu dawuh alastu birabbikum. Roy wong RT 9 RW 02 mojo legi, mojo aku iki bener pangeranmu. So kuwi neneng dunya tetep nyembah aku, bercinta hanya pada aku, syuhud madhep nyawang mung nang aku. Niki sing ditakoki roh lho Pak ya, bukan jasad. Jenengan jawab, qalu bala syahidna, injih Gusti. Ngoten tok jenengan. Aku takok, eling napa jenengan? Mboten eling. Iling-ilinge nanti jenengan kalau sudah di muraqabah nanti, iman sampan sudah ihsan, baru eling. Mengapa gak eling? Apa sebab? Nah ini ku ono jawabane. Wis, berjalanlah singkat waktu, angkil balik. Allah nyeluk nafsu. Su, Rinio sedika dawuh, melok kodhong ijo iku mlebu ana. Sedika dawuh, napa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak uji ini dek irohe. Dulu dia itu bersumpah hanya bercinta, menghadap, melihat cuman terhadapku. Iku akil balik. Nafsu ngomong, Gusti apa kelawan nopo kula nggodha, dengan apa saya mempengaruhi nguji datang kepada si rohnya si A itu. Wa zuyyina linnas hubbus syahwah. Dengan kesenangan dunia iki su. Gusti Allah sing ngomong lah, ngukul lah gak apa-apa toh Pak ya. Dengan kesenangan dunia ini su gawa nentukno nang rohaniyai wong kuwi. Oh, sedika dawuh wong Jawa ngomong Pak, ning setiap manusia dulur papat limo pancen. Wis iki ne ana sing kebatinan, kejawen, ada enggak? Wis tah, gak usah wedai. Mungsu aku tak benerno awakmu. Qur'ane ana kok. Iku para masyayikh, para kekasih Allah, ketika saat orang Jawa tidak mengenal Al-Qur'an, tidak mengenal Islam, bagaimana beliau memikirkan di basa Jawa no Pak?
ajaran Rasulullah di jalur dinul haq iku dijawakno. Sebab sadurunge tekane Syekh Subakir pulau Jawa iku esuk loro sore mati. Sore loro esuk mati. Krana saking singite pulau Jawa iki. Para aulia Allah gagas termasuk Syekh Subakir itu. Bagaimana caranya pulau Jawa itu bisa ditempati manusia? Akhirnya dengan berbagai cara ilmu Al-Quran, berhubung orang Jawa tidak tahu alif ba ta sa jim ha kho lan sak pituruti, dijawakno Pak. Dinul haq iku dijawakno, akhirnya muncullah ilmu sejati. Di dalamnya boten ulama, namanya Romo. Romo. Beliau mengurai secara ruhaniyah. Apa itu? Di dalam Islam manusia itu ruhaniyah ini ada 4, ya. Ada 4 figur yang bisa mempengaruhi ruhaniyah kita. Akhirnya ruhaniyah ini mengkhianati janjinya kepada Allah. Apa itu? Sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu telah tertengger ngadeg wonge gagah gede dawur. Ya kuwi dulur sampeyan jenenge nafsu nafsiyah dengan amarah. Bayuh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ya ini Pak, selalu mengajak ruhaniyah kita melalaikan terhadap Allah. Genah dong wis pun nanti ketemu dulur sampai loro mang dereng. Oke, nanti ada auratnya, ada zikirnya untuk masuk di dalam situ. Gak usah wedi wong mek dulur dhewe kok. Apabila nafsu nafsiyah iku muncul, akan membikin sifat di dalam hati kita riya, takabur, sum'ah, hasud dan lain sebagainya yang Allah katakan sebagai sifat yang tercela. Tonggone ketuku kulkas ae rasan-rasan. Ojo kaget, kredit. Lapo si adik ngono-ngono kuwi. Lah ngoten nggih. Mestine alhamdulillah tonggoku iku iso tuku kulkas, mbok menawa apabila suatu saat bisa saya titipi wak daging kanggo meni. Lho, kan enak toh. Greges Pak, rawasan-rasan. Iki penggawane wong lanang wong wedok. Wong aku dhewe aku gak ngomong. Wis greges. Dasare mari mbuh tukaran karena anak, mbuh tukaran karena turus. Mriko Pak wong Mojokerto. Bukan orang Mojolegi. Wis, tunggu lagi. Tetangga beli sepeda motor. Ngrekes Pak sampean. Ayo terus nek gak mengi sampean nek ngono terus. Jangkep 1 tahun beli mobil ngerogoh tambahan sampean. Ngomongi ngalor ngidul dan lain sebagainya. Lah apa sih koyok ngono? Lah wong ngomong alhamdulillah yuk matur suwun bek-bek engko anakku engko babaran iso nyilih motor ide-ide. Lah ngoten nggih? Lah ngono penak sih. Enggak Pak Bu. Wis ati panas nggawa ngalor nggawa ngidul bebek nih dikandani iku munu kredit ngene ngoten. Allah ya Karim. Mengapa demikian? Mohon maaf, karena kita belum bisa menjinakkan
sifat basariah dalam diri kita, nafsu-nafsu tersebut. Ujung-ujungnya nanti amarah iku muncul. Amarah iku muncul, bahasa Nederlandnya, bahasa Londone beludrek. Tahu beludrek? Muring-muringan. Paham ya? Beludrek namanya. Wis tah diluk ae sampe nek sampak kena koyok ngono. Separuh gak iso obah. Salah sapa ngoten? Salah dhewe. Panase ati sangga dhewe dulur, ya nek panasi senging disangga wong akeh. Lah lapo panas-panas dhewe? Padahal mohon maaf, kalau sudah masuk di dalam ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah, sik tah tonggo isok tuku sepeda motor nek gak digendaki Allah saged? Mboten saged. Kalau jenengan ini sudah duduknya ruhaniyah condong menyang Allah, ora gampang susah, ora gampang greges, ora gampang hasud, lan sak pituruti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena hati sibuk ingat pada Allah, ingat semuanya yang berkehendak, yang menguasai itu Allah, maka rohaniyah sampai nih goyah guyu. Pokoknya pesanku ojo nang embong guyang guyune. Lah ngoten nggih. Ning kamar dhewe ae. Pun. Akhirnya nafsu itu masuk di dalam hati sampean ketika akil balik, sampean tingali. Arek lanang nek wis balik golek pacar. Gitu? Uber-uber wedokan. Sing wedok ya ngono padha dene memeti. Lah padha baleke ya. Ada hasrat. Kangen nggih? Inilah sejarah Nabiullah Adam juga begitu Bapak Ibu. Allah katakan Adam dalam Gusti, awakmu pingin terus selamanya di surga? Injih sedika dawuh, siji dam wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu, karena pohon itu akan berbuah, namanya buah khuldi. Siapapun yang mendekat termasuk dirimu dam, pasti akan kepingin. Kalau sudah kepingin pasti berupaya untuk memperoleh. Kalau sudah memperoleh pasti kau makan. Apa buah khuldi hakikati? Itulah namanya kesenangan dunia, hubbus syahwah. Di dalam hubbus syahwah Allah jawab, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bojo anak dunya brono. Mangkane sing lanang jret nyedek sing wedok modeli kaya gak gelem ning epok-epok ya. Melayu tapi melayu moro. Apa itu? Udah kalau sudah dekat jret kepingin mboten. Ngomong mboten tak taboki ngono. Aku yo tahu dadi arek nom yo Pak. Iki kronologi kita, sejarah kita, Pak. Apa salah? Tidak. Karena ini hukum innalillahi, yang penting bisa wa inna ilaihi. Itu loh nanti gitu. Gak usah nyalah-nyalah ke warayumu wedokan tok. Gak usah. Semua kita ngalami, Pak. Kalau kita sudah mendekat pasti kepingin. Kalau sudah kepingin, apa yang terjadi? Akdun nikah, gitu. Setelah itu punya anak, rasa trisnone atiku wis gak nang Allah Pak, nih keputus taline roh terhadap Allah, keputus sudah. Akhirnya neng anak, nih wis neng anak mikir kebutuhan, omah, sandang, pangan, papan, wis. Kita rohaniyah sibuk dengan itu. Nggih napa mboten? Iku sejarah. Nabi Adam buktinya ya apa? Sama, kita meniru beliau. Sejarah manusia memang seperti itu. Gara-gara ono dawuh niki lho, asbabun nuzuli. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sebelum kita diciptakan Allah, Nabi Adam sebelum diciptakan Allah sudah dawuh terhadap para malaikat, malaikat,
aku arepe ndadekno makhluk ning bumi ini manusia untuk menjadi pemimpin. Adi jenengan iki pemimpin kabeh, dicaloni mimpin nafsumu dhewe lho ngoten lho kok akhire. Apa yang terjadi di situ? Ketika beliau Nabi Adam sudah berjanji untuk tidak mendekati buah khuldi, iblis marah. Dikit diceluk Allah, dasar diizini Allah. Iblis, nyoblis dalam Gusti, aku pingin nguji Adam. Ya. Jangan moro nang buah khuldi. Akhirnya moro. Ngomong iblis, Dam, jenenge iblis kan gak duwe tata krama ya, wong kekasih Allah nyeluki ngomoku. Dam, kuwi ngerti, apa kau mengerti Allah memberikan rambut-rambut terhadap awakmu untuk tidak makan buah khuldi? Oh iya, saya ngerti, tapi ngerti yo Dam, apa maknane khuldi? Khuldi adalah maknanya kekal. Kau nek gak mangan buah khuldi, kau gak kekal nangone surga. Loh iya ta? Iya ngandelo aku. Padahal Allah pesene ya napa? Ojo ide-ide buah khuldi. Akhirnya dirayu-rayu, terjadilah ringkas cerita, makanlah Adam dengan Hawa. Akhirnya apa? Diusir Allah dari surga ke dunia. Ketika itu kupuh oleh godong-godongan gawe nutupi. Apa maksudnya? Ngerti ya men? Buah khuldi hakikate kesenangan dunya. Wite wong wedok, wite wong lanang. Anak dunya brana iku hakikate. Sapa wonge rohaniah iki nek wis kadung kepencut ambek hal tersebut, mesti atine lali nang Gusti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jelas toh? Apabila hatimu bermegah-megahan dengan buah khuldi itu tadi, kesenangan dunia, itu akan menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Naudzubillahi min. Ojo sampai muka-muka wong kini ditakdirno Allah sadurunge pati wis isok bali nang Gusti Allah. Adam dalem, kamu kepingin balik nang negeri asalmu surga, siap. Tapi ono syarati apa? Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alai. Kalimah iki tampa endam. Trimon kalimah ini. Apa kalimah ini? Wahyu, Pak. Apa itu wahyu? Inilah ajaran-ajaran yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Itu ini penting, Pak. Catatan, Bu. 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ajaran ini tidak ada paksaan. Jadi tiang orang RT 9 gak oleh tak paksa ikut iki, ndak, gak boleh. Percaya iki, ndak boleh. Saya hanya menyampaikan saja. Ajaran apa yang dimaksud itu? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniah jenengan kali kula sangka dene perbudakane hawa nafsu. Ya nafsiyah mang lho. Sifat basariyah, nafsiyah dan amarah. Dengan apa Rasulullah memberikan ajaran untuk membebaskan kita dari perbudakan hawa nafsu? Waduh, iki tak kaji ngoten, Pak. Tutuk subuh gak mari
Niki biasa tak kaji niku sasi Ramadan hari pertama sampai 15 hari baru selesai. Wis kula mboten ngengken tapi menyarankan. Niki kan Ramadan toh Pak ya. Ramadan. Sampai teng pondok kula nek kersa nek memang panjenengan pingin ditandani rohaniyai ben salat sampean iso genah nang Allah sampean mriko ngajinya hanya bertaraweh saja sampai selesai. Itu tiap hari sampai 15 hari kadang 20 hari sampai selesai. Silahkan bertempat mukim di pondok monggo, silahkan duduk, ngerti duduk nggih, ngaji teko omah monggo. Dan atau ibu-ibu mbah-mbah gak kuat ceklek kabeh dengkule kak boyoke lara, cukup ngongkono putu jenengan buka channel langsung live streaming penak sakniki dirungokne ambek nyusur lah gak apa-apa ta ya, ora apa-apa. Mumpung kita itu belum dipaksa Allah kembali dalam kematian, hati-hati. Sebab sapa wonge tatkalane ning donya mripat atine iku durung buka butane terhadap Allah, kok ya sudah ketututan sedo. Ketututan apa bahasa Indonesia ini ketututan ya? Kedahuluan mati, maka di akhirat pun juga buta. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Naudzubillah min dzalik. Kita umur kari pirang tahun Pak? Ayo, kalau sih ngerti dirahasiakno Allah memangi supaya apa? Supaya kita lekas kembali pada Allah. Sak temeni kita rohaniyah itu minggat songko Allah, gendaan ambek kesenangan dunia. Makanya wis cocok nek zaman saiki ada judul lagu Sri Minggat. Ono nggih lagu Sri Minggat? Pesen sing terakhir ya apa? Ndang bali yo. Fafiru ilallah, kata Rasulullah, wad'u ila rabbik, lekaslah awakmu kembali kepada Allah sebelum hari kematian datang. Wis iki ngen-ngenen dulur, estu ngen-ngenen dulur. Sebab jasad sisuk nek ditinggal cepoti roh mati, berarti jasad asal lemah balik nang lemah tanah. Ruhaniyah dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaannya nek meripati roh iki sik merem alias wuto ketutupan sesuatu, yakin gak iso balik, itu namanya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Tadi Nabi Adam menerima wahyu kalimat, ya ini ajaran dinul haq. Terus terhadap kita apa? Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31 tadi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tak wakof ikunu. Apabila kau ingin kembali, bisa kembali kepada Allah, Muhammad, katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, ini lah ya, terhadap umatmu. Akhirnya Rasulullah dawuh, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kau ingin bertemu terhadap Allah, apabila kau ingin bisa kembali kepada Allah, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Dawuhe Kanjeng Nabi, berarti kita harus mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya di situ mengandung istifham. Mengikuti jenengan ya Rasul yang bagaimana? Ini Pak, kalau dipertanyakan, kalau boleh saya kasih kalimat, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Padahal secara jelas tulisan nggak ada itu.
Cuman di dalam Al-Quran kan kita mengenal balaghah mantek toh Pak ya. Jadi di situ mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Dijawab Rasulullah, hei umatku, ojo kui ngikuti aku syariat tok. Jangan kau mengikuti saya secara syariah saja, karena kita manusia di samping jasmani uga juga rohani. Jasmania dididik Allah lewat syariatnya, namanya syariat baginda Rasul. Rohaniah dididik kita dengan hakikat itu untuk bisa rohaniah makrifat kembali kepada Allah. Berhubung zaman mulai Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 dek wingi kemarin ajaran ini ditutup rapat Pak. Alasannya takut fitnah. Alasannya takut fitnah. Beliau menggenggam rapat, takut nyangkut jadi fitnah. Ini secara umum seperti itu. Jikalau berani untuk menyampaikan ini pasti di tempat khusus, nggih mboten? Itu pun tidak transparan. Artinya tidak jelas-jelas. Tidak. Mengapa saya berani mengatakan hal ini? Al-Hijr ayat 94. Allah katakan, Muhammad sampaikanlah ini dengan terang-terangan. Jadi kula piyambak mulai tahun 2000 niku kula pun diajar habis-habisan oleh orang-orang yang menerima dengan akal tidak dengan iman. Diajar habis-habisan. Zalika dhalalah. Ada yang mengatakan ini ajaran sesat. Na'udzubillah. Saya diem aja, tidak akan membalas, diem aja. Estu saya sampai diperingatkan Allah tidak jauh berbeda dengan beliau Muhammad, jangan kau bersedih hati bila mana umatmu yang ada yang menolak ajaranmu, termasuk kaum Taif Pak. Kaum Taif itu yo tidak hanya mereka mulai tokohnya sampai cindil-cindile ini ya, tidak hanya menolak, bahkan gregeten ambek Kanjeng Nabi. Tahu gregeten ya, marah-marah sampai beliau itu tidak hanya diantem kotoran unta, bahkan diantem watu. Jadi aku engko diantem watu ya tak terima ae, rapopo. Lho estu. Ketika malaikat Jibril melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, beliau menawarkan diri, Muhammad, gunung Uhud tak angkate tak blekne. Kaum Taif apa jawabannya Rasulullah? Ojo Jibril, mereka itu belum paham, harus maklumi. Banyak orang sholat itu gak roh Allah. Krono meripati si ono tutupi maklumono. Ada orang berjalan Pak, matanya ini buta Pak, di depan ada cagak ketatap deng, salah mboten? Tidak salah, karena memang dia buta. Mestinya sing waras, mestinya yang tidak buta kasih jalan, dituntun. Pak, ning ngarep sampean ada cagak Pak, kalau tuntun mriki Pak, mestinya kan gitu Pak ya. Tidak kita biarkan. Tapi kebanyakan apa? Karena akal, dengan akal ini egonya, keakuannya, kepinterannya itu maju, maka tidak merasa buta ruhaniahnya. Ketabrak Pak. Ya sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengajarkan kita sebagai umat
pada saat itu para sahabat, surat Al-Anbiya ayat 25, untuk mengenal Allah kang sejati. Nggih, Allah kang sejati. Tadi saya katakan alladzi hidup itu. Makanya mengapa tauhidnya la ilaha illa ana, tidak la ilaha illallah, tidak la ilaha illa huwa, tidak la ilaha illa anta, tapi la ilaha illa ana. Ana itu ingsun, ingsun itu aku itu saya. Saya siapa? Hidup pada diri jenengan kali kula niki lho, di luar kita itu dipenuhi Allah. Cuman mengapa kita tidak tahu? Disebabkan karena mata hati kita tertutup oleh sesuatu. Lah inilah Pak, akhirnya dengan sifat basariyah ini menjadikan ruhaniyah kita ada hijab, ada aling-aling, ada tutup terhadap Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum adzabun azim. Ya Allah, berarti bagaimana caranya perangono nafsu man ning awak dhewe. Inilah yang salah satu fatwa pesan Rasulullah sebelum Rasulullah itu sedo atau wafat. Salah satu pesan yang paling berat terhadap umatnya yaitu perang memerangi hawa nafsu ini Pak. Kalau kita tidak diajarkan pengertian di dalam tauhid la ilaha illa ana, jangan harap kita akan paham, kita akan mengerti, tidak akan pernah Pak. Yang kedua adalah sifat basiroh. Tadi basariyah, iki basiroh. Di dalam ada dulur dua sampean Yohan, namanya lawamah dan mutmainnah. Dan ini mengajak ruhaniyah sampean iku bisa taat kepada Allah, supaya ingat pada Allah. Berhubung sifat basiroh kita itu kalah dengan sifat basariyah, maka jangan heran kalau kita itu selalu lupa pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita akan lupa. Enak-enak sholat subuh, ibu sak durunge subuh, sebelum subuh tahu masak supaya bapaknya nanti suaminya mau berangkat kerja dibontotno nggih. Karena jauh mana kerjanya di Surabaya. Sebelum ibu-ibu soro lho Pak Estu, soro ibu-ibu jenengan kali kula mek titip tok gak melok gembol. Ibu nggih wis masakno arep subuh. Basa subuh teko wis mari goreng iwak, takbir Allahu Akbar. Lali nek iwake gak ditutupi krungu swara meong. Aku yakin jenengan eling iwakku gak dipangan kucing. Itu pasti. S2. Karena ketika sholat ruhaniyah kita dimasuki nafsu-nafsiyah tadi, tidak lali nang urusan-urusan makhluk. Coba kalau sifat basiroh jenengan iki menang, Anda sudah memerangi nafsu dalam diri Anda, lemah. Nafsu nafsiyah iki ambek amarah lemah. Mesti ketika telinga terdengar suara kucing meong, sifat basiroh jenengan ngingat rohaniyah ning kuno ono Allah. Sebab tanpa Allah kucing gak bisa meong gini mboten. Lho estu sifat kalam suara itu manakala tidak ada hidup di situ, Allah di situ, apa iso kucing meong-meong? Tidak bisa. Akhirnya tetap konsisten ruhaniyah ini melihat, menghadap
terhadap Allah. Wa qumu lillahi qanitin, tegakkanlah sholat itu qanitin dengan khusyuk. Makanya kalau boleh saya katakan sholat 5 waktu iki wajib khusyuk menurut saya. Terserah, ada makalah mengatakan tidak khusyuk, terserah. Makalah saya sendiri ini berdasarkan apa? Berdasarkan mutu nilai sholat kita ada 3 di dalam kitab hikam itu. Pertama, al-ubad, ahli ibadah, sholatnya pingin dilihat orang. Kedua, sholatnya ruhaniyah ini diam-diam masih ada tendensi pada Allah. Apa? Pahala dan surga. Ini makhluk, kedua-duanya makhluk. Ruhaniyah saya menghadap itu. Kilahuma madmumun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, 2 perilaku ahli ubad ini di mata Allah, berhubung tidak makrifat pada Allah, itu dicela Allah. Hanya satu, lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Di dalam diri kita sudah lepas, tidak karena dilihat orang, tidak karena peweh dari Allah, makhluk yang berupa surga atau pahala, tidak, hanya karena Allah. Berarti sibuk hati sampean itu melihat, menyaksikan. Hanya karena hidup inilah sholat bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Coba apabila nggak ada Allah dalam diri kita, bisa ngadeg, bisa rukuk? Terus bagaimana caranya nanti yang terakhir? Ini kalau sifat basariyah sudah memenangkan dengan sifat basiroh. Ini Pak Bun. Jadi gara-gara ruh itu masuk di dalam hati kita, dan hati kita telah mengikuti petunjuk-petunjuk nafsu ini, maka kita ibadah yang apapun bentuknya. Makalah Syekh Ibnu Athaillah itu tidak akan pernah bisa makrifat ruhaniyah kita karena ada penghalang. Apapun ibadah manakala tidak disertai dengan makrifat pada Allah, maka jangan anggap ini akan menjadi bekal akhirat kita. Ndak, terus Syekh Ibnu Athaillah. Sebab yang namanya al-a'malun suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amaliyah apapun laksana patung, tidak bisa bergerak. Bisanya bergerak harus dikasih nyawa. Apa nyawanya amal? Adalah wujudnya, rahasianya ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas adalah tidak merasa diri kita yang bisa melakukan. Siapa? Ada rasa tajalli dalam hati kita, sesungguhnya yang bisa hanyalah Allah Subhanahu. Hati harus tetap istiqomah di situ. Baru amaliyah ini akan bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 208 berarti Islam sampean iku wis sempurna. Kalau seperti ini, Rasulullah mengatakan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah, seakan-akan. Artinya iman di dalam hati jenengan ini loh sudah yakin mantep, hidup itu sesungguhnya Allah. Tanpa hidup itu semuanya tidak akan pernah terjadi. Dan hidup itu ada di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam, luar jenengan. Yun sewu Pak, dalam ajaran ilmu sejati iki disebut kosong iku berisi iku kosong. Artinya sing wujud iku menungso apa Allah? Sifat wajib wujud iku sifatnya Allah apa menungso? Allah ta?
Allah. Wujud ada, menjadi sifat wajibnya Allah. Lah sifat mohalnya wujud atau kebalikan wujud adalah adam, tidak wujud. Dan tidak wujud itu menjadi sifat wajibnya kita sebagai manusia. Olehnya kita wujud karena diwujudkan Allah. Mengapa kita tidak tahu hakikatnya yang wujud? Padahal kita wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Itu jawabannya karena rohaniah kita ada tutupi Pak. Akhirnya meripati ati sampean kali kula sik kebuku ati ingkang wuto. Akhirnya sholat sampai kapanpun ora bisa khusyuk. Terus solusinya bagaimana? Oh nggih, niku wis jelas nggih? Oke. Solusinya bagaimana? Untuk membuka tabir hijab ini, ikuti Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah. Ali Imran ayat 31 tadi, kita mengikuti Rasulullah, jangan mung syariat tok. Syariat itu kanggo menata hukum jasmani, hakikat kanggo noto hukum rohani. Wes iku. Lah kula saiki dereng nate ketemu Kanjeng Nabi. Tabi'in as-sholihin, Bapak Ibu. Penerus Rasulullah yang sholihin. Ada sholihin loh ya. Ulama yang sholihin, ulama yang ruhaniyahnya itu millata Ibrahim Hanif, condong terhadap Allah, tidak condong terhadap kesenangan dunia. Mohon maaf loh Pak, saya itu juga menasehati, kalau nggak mau ya gak popo. Ini ana nadhirun mubin. Saya kesini kembali ke Jombang. Setelah saya itu berjalan ke sana kemari, hanya tak nasihati. Apa nasihat saya? Kesenangan dunia itu tidak berbentuk materi tok, juga non materi. Buktinya apa? Mana contohnya non materi? Contoh saya di rumah itu Pak, mohon izin, 2 periode ini jadi kepala desa. Niku jabatan toh. Iki kesenangan dunia. Estu. Di rumah saya juga ada di ulama ngagem pondok. Iki yo kesenangan dunia. Estu Pak. Siapa sih nggak kepingin jadi orang seperti itu? Lah kepingin toh. Iki kesenangan dunia. Nggak apa-apa dengan catatan ruhaniyah kita sudah kedandan ajaran Rasulullah untuk bertemu Allah di tengah-tengah itu. Allah, kita berkholwat kepada Allah, beruzlah untuk bertemu Allah. Tidak hanya kita dekem, tahu dekem ya, duduk hanya di kamar, hanya saya. Enggak, Allah tidak hanya di situ. Percaya enggak Allah di tengah pasar, Allah di tengah kantor, Allah di tengah-tengah doli. Ayo unggahno dedek iman kita itu. Tanpa Allah nggak mungkin. Cuman saja mengapa Allah menghendaki orang-orang yang ada di doli, dan mengapa Allah menghendaki orang-orang di dalam masjid? Semuanya itu atas kehendak Allah. Ini ada jawabannya masing-masing. Itu kesenangan dunia Pak Bu. Allah tidak melarang umatnya menjadi orang yang kaya. Mohon maaf Bu, sebelumnya suami nikah lagi nggak melarang. Pokoknya tidak karena nafsu, karena Allah. Kadang-kadang lah ngeten, aku karena Allah sakno anak yatime. Lah ngoten nggih. Nulung yatime padahal hati kepingin oleh mbokne. Ya sak temene memange orang, mohon maaf loh ya, untuk mengambil kambing utawa kerbau, apa yang dipegang? Tamparnya Pak. Akhirnya kambing dan kerbaunya juga
ikut. Karena Allah itu bagaimana sih? Karena Allah nggak ada tendensi. Nanti lebih ke dalam lagi kalau dikatakan karena Allah nggak ada unsur namanya nafsu, nggak ada. Semuanya karena Allah. Karena Allah berarti si suami tidak merasa dirinya yang melakukan. Semuanya itu semata-mata atas kehendak dan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Di situ. Tapi yo angel, Pak. Angel. Terus diduki ngene, ana rondo umur 70 kalo, yatime 3 gelem ah. Ngolek rondo sing umur 30, umur 35. Insya Allah. Terus kadang-kadang jawab ini. Miturut sensus ya. Orang laki-laki zaman sekarang itu dibanding orang perempuan 1:10. Artinya lebih banyak wanita. Terus alasan sakno kok gak ono gandengane ngono. Hati-hati, nek jenengan arepe seneng nang wong, hati-hati. Lihat apakah di situ ada kepentingan nafsu atau tidak. Saya ngomong tidak hanya sing durung rabi, belum nikah ataupun yang sudah nikah. Telitin sih. Sampeyan gak kober kok neliti iku. Nek wis ruhaniyah kecemplung nang gone condong nang Allah wis kok. Pun Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menguak, untuk menyingkrihkan, ya, mengusir cintani ruhaniyah kita terhadap selain Allah itu dengan ajaran Rasulullah di dinul tauhid itu, sehingga surat Al-Baqarah 256 panduannya wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang ingin membersihkan kotoran hati dari kesenangan duniawiyah, sapa sing gelem lah itu, maka wa yu'min billah, dia akan cintanya hanya pada Allah, maka dia akan bisa bertemu Allah. Rasulullah menjawab, kalau kau sudah mengikuti aku, yuhibbukumullah. Terus si ayat tadi, yuhibbukumullah, Allah bakal menerima cintamu setelah kau melepaskan cinta ruhmu terhadap kesenangan dunia. Dengan cara apa? Wis mahal regane niki engko. Wiritane apa? Zikire apa? Niki mahal regane. Umpama dunya saisine dadi intan mutiara, wek sampean diijol nih iki ditukar ini gak nutut. Oleh sebab gak nutut, gak mampu kita, maka Allah menghadiahkan. Dengan cara apa? Wis tak takoki jenengan. Sing wis tutuk thariqah tak takoki. Mesti gak iso jawab. Masalahnya belum pernah. Pernah kita itu dididik oleh guru-guru kita tentang maksud atau munculnya dzikir, adzikru bisiril asar wa fana'u dzikri? Pernah? Miturut pengalaman kula mulai tahun 76 Pak kula bertorikoh. 76 SD wis diurui abah kula. Abah itu yang ngapleki kan. Nggih abah kula ora gelem nduduke. Cuman diurui mung dekir lo estu. Mohon maaf zamane Mbah Hamid Pasuruan niku kan sapa teng griya kula zamane abah dhisik. Kula sik alit, sik ibtidak, ya sik eling. Terus maneh nek nggone pundi niki Sidarjo niki Mbah Ut dhisik kan nate sapa nek nggone bethek toh. Eling amen. Tahun-tahun mungkin 80 durung lahir. Terus mungkin sing kenal
sinten niki Mojokerto abai Mbah Husain niku Mbah Ilyas ya dah. Wong telu runcang-runcung mesti dikongkon abah ngimami Jumat. Sing lucu di antara wong telu iku itu tadi Mbah Ut nek mantun Jumatan ngoten nggih dijak apa manakipan. Engko nek pas makom nyun sewu Bu nggih serbane didelek, klambine dicoplok, sarunge dicoplok, kabeh dicoplok, telanjang bunder. Wis coba sampeyan ya apa? Niku pas makom. Coba syariat saged nrimo? Beliau majedub jadab. Gak iso diterima. Tapi bagi jenengan yang sudah mengenal ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinul haq mboten kaget karena hanya melihat Allahnya. Wong gendeng iku hukume wajib salat mboten? Mboten, gendeng ilang akali. Kados jenengan tilem, aku takok. Jenengan nek tilem eling aku sarungan apa sualan? Eling? Mboten eling, wis ngono kuwi. Itu namanya zadat beliau itu karena ditarik ruhannya sampai ketika kholwat nang Allah seret dideleh makom khos wis baik hati atau ruhaniyah atau akal lepas urusan dunia orang ngerti apa-apa gendeng itu jenengi cara bahasa tasawuf itu jadab wis gak kena dilebokno hukum syariat mboten kena. Nek Mbah Hamid penak. Mbah Hamid iku penak. Mohon maaf, saya mulai tahun 76 iku sudah diajarkan abah saya thariqah, zikir. Sampak jengking, rambut putih, ora iso ketemu Allah. Apa sebab? Karena kunci kemusyahadah itu belum kupegang, belum ketemu. Pernah saya itu dikasih tetenger oleh abah saya, son awakmu kalau sudah ketemu susuane angin ya nek susuane manuk ulak gelis ya Pak ya sing kongkon goleki susuane angin iku berarti awakmu wis makrifat. Pun kula padosi nek ngene sawah iku ana lesus Pak. Tahu lesus ya? Medet biyen niku nek ketiga kemarau itu di desa saya itu Pak. Bero, tahu bero ya? Tanah iku bero sawah. Seneng waktu bero ngoten niku waktu ketiga karena apa? Saya dulu pengembala sapi ya. Teman-teman itu membawa sapinya masing-masing ke lapangan ditua sawanang ngoten niku. Loh, di situ ada lesus. Wah, ini berarti aku semak repot, mak ripat. Ngomong abah, bah, saya sudah tahu susuane angin. Kulo dikawaplok lambuna. Tak omong kalau lesus iku dikaplok nggih. Dudu iku gampangane. Susuane angin iku padha mbek tracake kuntul mibur. Ayo golek ana ndoko tracake kuntul mibur ketemu mboten? Mboten ketemu. Atau ada yang mengatakan gali kangkung. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam pasal 42 kalau nggak salah nggih, mohon di cross check. 39 atau gimana? Gini. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu karena al-haq wujudnya itu hakul mubin, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nyata. Wa innamal mahjubu anta, justru anda yang terhijabi. Dengan apa? Dengan adanya diri anda sendiri. Nah ini
Akhirnya kula ngaku-ngaku iki sing ngaji aku, sing salat aku, iki aku. Karena aku itulah timbul dari sifat basariah, dari dulur loro sing gapleki mang ya, nafsiyah ambek nafsu amarah. Akhirnya rohaniyah ngaku iki menjadi hijabku. Subhanallah. Bagaimana caranya membuka itu? Pertama, jenengan kudu duweni guru akhirat. Tabi'in as-solihin. Niki. Apakah mereka harus punya pondok? Mboten, tidak harus. Apakah dia harus pinter moco Al-Quran, pinter moco kitab, pinter hadis? Tidak harus. Bisa jadi kekasih Allah itu dijadikan Allah, diletakkan menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pejabat, menjadi kiai, dan macam-macam. Allah kuasa itu. Bahkan mohon maaf sekali lagi, dia itu di tengah masyarakat kita menganggap orang yang paling bodoh, orang yang wis nuwisar dhewe lho Pak, penggaweane kumangan gak ono sing dipangan. Kalau tidak mencari rosoan, bisa jadi Allah menempatkan kekasihnya itu di situ. Bisa jadi dia itu menjadi tukang minta di pasar, peraupane koyok gembel. Allah kuasa mboten beles itu. Bisa jadi. Makanya kita gak boleh suudon ya. Hati-hati. Estu hati-hati. Bisa seperti itu. Tandanya yang paling mudah adalah satu, amin diteni. Setiap berkalam pertama mengandung pengertian ruhaniyah, mengajak pada Allah. Ini tidak mengajak ruhaniyah untuk bersukaria dengan kesenangan dunia. Itu tandanya orangnya. Yang kedua, apa kalamnya itu selalu menyejukkan hati sampean. Laksana namanya apa jenenge alkohol. Tatkala jenengan iki punya catu, dikasih alkohol perih mboten? Perih kalau punya catu, punya borok, punya penyakit. Tapi di dalam perih itu membunuh bakteri-bakteri. Tapi bagi Anda yang tidak punya catu atau borok, diletakkan alkohol di kulit, rasanya dingin. Artinya kalam-kalam beliau itu menyejukkan hati jenengan. Ingat, sejuknya hati hanya kembali bertemu Allah. Yuhibbukumullah. Anda akan ruhaniyah Anda dijadikan sebagai kekasih. Terus kesalahan saya selama akil balik sampai umur segini bagaimana Gus? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan khawatir, Allah pasti akan mengampuni, sebab wallahu ghafurur rahim. Inilah yang dimaksud taubatan nasuha. Estu. Tobatnya ruhaniyah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Estu. Pesanku ndang baliyo. Sak derenge jenengan sedo, mula kula pesen nak nggone dulur kula ning Jombang niki ojo sedo dhisik mboten. Nek gak jenengan ruhaniyah wis makrifat pada Allah, sebelum sholat sampean khusyuk, temen ojo mati dhisik jenengan. Estu. Carane sampean iku mau iso makrifat, siji ilmu ajan Rasulullah jenengan terima, kedua laku kholwat uzlah ini lakukan yang dibimbing oleh guru-guru kita tabi'in as-solihin ketika istiqomah. Apa bedahnya itu? Pasti dikasih kunci namanya adzikru bisiril asrar. Pun kunci niki. Nggih niki mengapa enggak dibahas? Karena saking mahali mungkin. Zikir yang tidak mengucap, zikir yang sudah tidak mengucap Allah,
baik secara jahri maupun siri khafi tidak. Inilah yang ku maksud adalah zikirnya iman, zikirnya rasa. Di situ ada 3 tahap: su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Rasa iman, hidup itu sejatinya Allah. Condongkan hatimu terus di situ. Setelah itu pintu yang kedua, ainul basiro, ruhaniyah ini dibuka hijabnya, maka nyatalah Allah. Setelah itu hakul basiro, Anda tidak akan mungkin serong lagi terhadap selain Allah. Nek wis koyo ngene, kata Syekh Ibnu Athaillah, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Tanda-tanda kalau ruhaniyah ini matanya sudah diambil oleh Allah hijabnya tadi, dalam kurung makrifat adalah la yarawna li anfusihim syai'an, yang tampak, yang jelas dalam hati sampan adalah wujudnya Allah ini. Selain Allah sudah tidak wujud. Ini Pak, gampangane ngomong, apa yang muncul dalam diri Anda atau makhluk lain, hatimu sudah tidak iman yang sumber teko awake dhewe. Bal yusyahiduna, balik hatimu iman menyaksikan, melihat annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, sesungguhnya yang mempunyai af'al, yang beraf'al wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wis sampean kudu ditunggoki, kudu dibimbing. Nek gak dibimbing gak mungkin saged. Istilah wong wutok iku nek gak ro dalane kudu dituntun. Mungkin nek wutone wis gak ana, wis melek, mlaku dhewe saged. Makanya kita Bapak Ibu mohon maaf selalu butuh Kanjeng Nabi, ya, selalu butuh Kanjeng Nabi untuk membimbing kita secara manusiawiyah, ruhaniyah kita. Setelah itu nanti kita sampailah pada Allah. Kalau sudah ya sudah. Mungkin bisa kami simpulkan mulai awal sampai akhir, opo sholat sing dibawa mi'raj Rasulullah, karena ada hubungan ambek penyembahan. Nek hubungan ambek penyembahan gak jasmani tok, sak rohani. Makanya gak Isra tok, ya mi'raj. Isra perjalanan beliau dari masjid ke masjid. Iki ulama ada yang mengatakan sak jasati, roh sak jasati. Tapi nek mi'raj ini adalah biruhin fakot, ya, hanya ruhnya, karena sudah tinggalkan dunia. Berarti ini hukum hakikat ruhaniyah kita. Begitu loh maksudnya. Jadi sholat itu bagaimana bisanya hudur ruhaniyah sampai datang Allah. Makanya di dalam sholat itu mengapa kok memakai kalimat koma bukan fa'alah, walaupun wazannya wazan fa'alah. Fa'alah hanya melakukan secara fisik, kalau koma menjaga tidak hanya secara fisik, diutamakan ruhaniyah. Waqumu lillahi qanitin. Ayo sampean goleki ayat kalau ngebabke masalah sholat mesti memakai kalimat koma asluhu qawama ala waznin fa'alah. Walaupun mengikuti wazan fa'alah, koma ini mengandung pengertian kekhusyuan ruhaniyah kita pada Allah di sini Pak. Jadi tolong dengan adanya kita memperingati Isra Mi'raj ini, semoga menjadikan ketukan hati kita supaya sholat bertambah berbobot, yaitu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, sholat yang sudah tidak ada tabir antara ruhaniyah dengan Allah. Bisanya kita tidak ada tabir, harus dihilangkan dengan cara kita harus mendidik ruhaniyah kita dengan wejangan Rasulullah di jalur dinul haq,
kemudian beramal dan istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah inilah yang akan menjadi takwa. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat pangkat yang paling dur di mata Allah adalah takwa rohaniyah ini. Oke, itu mungkin Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf barangkali isi materi tadi ada yang kurang gak enak diterima ning ati, mohon sekali lagi saya dimaafkan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten sing ditangklet nih Pak, monggo. Lagi live ya Gus ya? Iya, lagi live ini. Ada yang ditanyakan Pak? Iya, saya mau nanya nih Gus tentang marifat nih Gus. Ini dari mana Bapak? Oh ya, perkenalkan nama saya Ronald dari Jakarta Gus. Iji, ada yang ditanyakan? Jakarta, saya ingin saya tanyakan tentang marifat itu, apakah yang saya jalankan ini sudah marifat atau belum gitu loh Gus. Iya. Ya, pertama-tama gini Gus, saya menyadari bahwa semuanya itu baik yang terwujud, yang tertampil, terus yang kita gunakan, baik mata melihat, mata mendengar. Hati saya meyakini bahwa semuanya itu sumbernya dari Allah, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Setelah itu yang saya rasakan gitu Gus, setiap saya bergerak, setiap saya melihat, itu seperti tangan bergerak, ini aku loh, gitu loh. Seperti ada warid dalam hati itu, seperti kalau berbicara, ini aku loh, gitu loh. Sampai-sampai saat ini Gus, saya disuruh diam, malah dalam warid hati bisikan saya suruh diam, udah diam, biar saya yang menyampaikan semuanya apa yang ada dalam hatimu. Setelah itu saya berjalan, udah diam, gak usah ngapa-ngapain, biar saya yang berjalankan kakimu. Jadi seperti dilayanin gitu loh Gus, sayanya nggak ada, seperti dilayanin lebih dari VVIP gitu loh Gus, sepertinya Gus. Oke. Nah, apakah itu yang dinamakan marifat itu Gus, gitu loh? Nggih, sambut. Maksud saya itu, saya di sekarang ini dalam bisikan hati saya disuruh udah diam. Iya. Biarkan saya yang berbicara. Udah nggak usah makan, biar saya yang makan. Udah nggak usah bersih-bersih, biar saya yang bersih. Jadi semuanya itu seperti iya Bapak. Intinya sudah tahu. Intinya sudah tahu, nggak usah diurai ya dah, karena ya. Apakah itu yang dinamakan marifat Gus? Tolong disampaikan, mungkin ini buat saya pribadi dan buat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mendengar semuanya ini, apakah itu yang dibilang marifat itu Gus gitu. Oke Bapak di Jakarta, terima kasih sudah bergabung, matur suwun. Tadi sudah saya katakan tanda-tanda makrifat adalah amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Memang betul Bapak, jenengan apa yang jenengan rasakan tadi itu adalah salah satu tanda rohaniyah sudah ditarik Allah di dalam maqam musyahadah. Sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, bahkan di dalam hati hanya meyakini semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah benar Bapak ya. Jadi mungkin yang di luar sana cukup satu aja Pak ya yang kita terima. Jadi kita sudah terlalu malam juga, jam 11 Mei. Mungkin di dalam ada enggak? Di majelis tidak ada? Sampun cukup nggih? Ada. Monggo. Terus ditanglet yang dimaksud itu dawuhnya Allah, alastu birabbikum qaulu bala syahidna. Sing dimaksud niku kesadaran
napa eling janjine Gusti Allah niku napa kesadaran hati sing mengakui atau menyadari bahwa semua ini adalah Allah dan sudah bisa menyatakan wujudnya Allah. Lek dimaksud eling secara akal kan nggih mboten mungkin. Napa nggih ngoten kuwi matur suwun. Ngoten nggih. Ketika beliau Rasulullah munggah setelah langit 7 ke Sidratul Muntaha, malaikat ikut mboten, Pak? Tidak toh? Buruk elok apa ora? Ora. Artinya gini, Pak. Yang dimaksud kesadaran itu tempatnya di iman. Iman yang bertengger di dalam hati, ya. Tidak ada urusan akliyah, tidak. Sebab itu sudah di luar akal. Akal tidak bisa menjangkau, Pak. Tidak bisa. Makanya mengapa malaikat tidak bisa mengikuti baginda Rasul ke Sidratul Muntaha Mustawa? Nggak bisa. Karena tempatnya beda. Tidak mampu. Jadi yang dimaksud kesadaran hati atas ayat tersebut betul tempatnya di ruhaniyah berbentuk iman, menyadari, sadar dan menyadari dengan rasa atau iman bahwasanya semua itu karena Allah. Ini gak mudah, Pak. Harus kita latih. Ngoten nggih? Harus kita latih. Gak terima liyane telepon. Nuruti gak mari, Pak. Bu, jujur mawon kula habis ngeten iki mangke jawab WA niku 500 lebih, Pak, Bu. Seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga masuk. Kadang sampai subuh, kadang sampai jam 3, besok langsung kerja. Gak remek kira-kira. Nek miturut akal mesti remek. Iya, menurut akal mboten mampu, Pak, saya. Karena Allah yang memperjalankan, ing munggu Allah ya gak mungkin gak isa. In arada syai'an ayyakula lahu hukum fayakun. Lah Gus turune nok endi? Kapan oleh ngumpuli bojone? Ngono. Gak kober. Blas gak kober. Takoki arek-arek turu kula ngene mobil nyicil mbok sak jam, 2 jam. Nyicil. Angel lah. Terus ya napa bojo sampean nak nganggur suwe laun? Ya carane. Ya nyolong-nyolong. Nggih, matur suwun sedaya napa ingkang sampun den trima mugi-mugi ya dados ilmu ingkang manfaat, Pak. Datang kita. Oh, lagi, monggo ada lagi. Mikih tolong, mikih. Tolong mikih sampean paringan. Ngapunten Gus. Inggih. Sak mantunipun nerami penjelasan jenengan kinten-kinten nopo ingkang pertama kita lampahi supadosa kita sedaya niki saged ngeraih salat ingkang khusyuk. Nggih. Nyuwun pangestunipun. Nggih. Matur nuwun. Monggo matur suwun. Tadi sudah saya katakan prosesnya ya. Kita harus punya sang pembimbing. Ini sing kula maksud ulama akhirat. Ya. Ulama akhirat. Ulama yang membimbing tentang pertama, tentang ilmu duduhno hakikati syahadat, rukun Islam. Loro duduhno hakikati salat. Iki ngelmu lho ya. 3 zakat, puasa, haji. Kedua rukun iman dari sisi pandangan hakikat. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi lan sateruse. Siapa Allah itu? Kita iman pada Allah itu yang bagaimana? Niki mohon maaf nek kula terangno sitok-sitok. Ngapunten ya. 15 dino bahkan 20 dino. Ini saya ringkes mawon. Tahu tentang masalah hakikati rukun Islam, rukun iman, sifat wajib Allah. Sebab sifat wajibnya Allah itu tertuang ada diri kita.
Contoh wujud yang mana? Kidam yang mana? Atau sifat, di situ kan ada 3, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Empat sifat itu ada pada diri kita, harus dibuka ini. Setelah itu dipraktekkan di dalam sholat. Caranya bagaimana? Ringkes kata, kunci langsung kunci. Ketika Anda takbiratul ihram, fokuskan hati itu untuk zikir rasa, zikir iman. Apa maksudnya? Hatimu hanya merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Surat Al-Hadid ayat 3 mengatakan Allah iku yoning jeru yoning jopo. Hidup itu yang dimaksud. Kita harus seyakin-yakinnya bahwasanya semua pergerakan tangan, pergerakan jasad ataupun pergerakan mulut membaca rukun-rukun daripada sholat itu Allah di situ yang menggerakkan. Laksana dalang iku sing gerakno wayang, bukan wayange sing obah, sing duwe obah isoke obah, sing gerakno sing gerakno adalah dalang. Petruk ngomong dudu wayange sing ngomong, tapi dalangi iku sifat alam, sifat sama, sifat basor, sifat ilmu. Itu nanti dipahamkan semuanya. Cukup sampean pada saat ini yakino, rasakan Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu, sehingga terjadilah namanya pergerakan di dalam sholat. Manakala ruhaniyah jenengan ikut sibuk condong menyang Allahnya, mohon maaf, nanti jangan salahkan saya, kadang rokaat Anda lalai. Iki berapa rokaat? Kalau sudah condong masuk, Allah menarik di majedub loh ya, narik di kekhusyuan, wis lali. Terus bagaimana hukumnya? No problem di mata Allah. Wong lali ku hukumnya apa toh Pak? Lali ambek rokaat, mestinya rokaat itu mang kedua, lah kok tadi ketiga. Subuh mestinya 2 rokaat jadi 10. Wong lali bisa dihukumi karena kenikmatan ruhaniyah di situ, muraqabah datang Allah, apalagi di musyahadah. Subhanallah, coba diterapkan nanti malam ketika sholat. Lihat surat Al-Insan ayat 25-26, Rasulullah melakukan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore beliau selalu zikir seperti itu, malam juga begitu. Coba dipraktekkan, tak jamin sampean gak kepingin ndang mareni sholat. Nek wis ati keseret, ketarik Allah di dalam kemakrifatan, wah awal-awal nangis wis moh koyoke ngelerekno sholat. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, bedo wis kesetir, apalagi jenengan diletakkan Allah rohaniah itu di khawasul khawas, udah nyaman wae gitu. Itu Pak ya caranya yang harus dilakukan. Kalau secara detail itu tadi ilmu, amal, istiqomah. Ini di dalam tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bila mana kau ingin bertemu Allah, caranya begini, yaitu tadi praktek fal ya'mal amalan shalihan, rohaniyah itu. Oke, jelas Pak? Oke. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa langsung tanya lewat WA 0856 ya 3282561. Oke. Umpami takok kesanatan
ning Jombang kula santri ini Mbah Wahib tambah beras ya. Nek wong Jombang wis jelas gak anu, gak heran. 0856 ya. Itu bisa nanti konsultasi. 0856 3282 561, hanya 11 digit, 11 angka ya. Di YouTube sampai nulis gak enak, YouTube sampai ketik channel saya Ponpes Jaya Baru, pun melebu di situ balang wis konten-konten kula pendidikan tentang mulai dasar sampai pengembangan tauhid ini lengkap teng mriku, saged sampean mlebu teng mriku ya. Tapi syaratnya tolong biar sampean selalu mendapatkan notifikasi dari Google setiap kula live ngeten iki tahu pemberitahuan, sampean subscribe, kemudian sampean like, kemudian sampean nyalakan loncengnya. Jelas nggih? Hati tahu, semuanya tahu. Live dimanapun sampean bisa memonitor. Oh iya, aku melok begitu. Nggih? Sudah cukup. Al-Fatihah.